Shalom. Ketemu lagi hari Jumat ini sama Kak Maria, sama kakak-kakak yang lain. Wah, senang ya. Biarpun kita masih di rumah aja, nggak bisa ke gereja, nggak apa-apa. Tapi tetap kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ayo, sore hari ini Kak Maria ajak lagi semua bangkit berdiri. Biarpun di rumah, tapi tetap kita semua harus sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita mulai kebaktian sore hari ini. Cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mau memuji, menyembah nama Tuhan.
Tuhan, Tuhan, biar walaupun walaupun kami di rumah kami di rumah nggak bisa ketemu nggak bisa ketemu dengan teman-teman, dengan teman-teman, kami percaya hadirat Tuhan hadirat Tuhan ada di dalam ada di dalam rumah kami dan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga kami mau berdoa juga untuk kebaktian untuk kebaktian sore hari ini. Biarlah Tuhan teman-teman yang mendengarkan, yang memuji Tuhan, semuanya bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Siap memuji Tuhan apa belum? Sudah siap ya? Wah, Kak Peti masih ingat enggak lagu yang Kak Maria ajarkan dulu? Ingat. Kak Lia, ingat enggak? Ingat juga. Adik-adik masih ingat? Kalau masih ingat, ayo bersama-sama kita nyanyikan bareng-bareng ya. Yang di rumah aja itu loh. Wah, lagu baru. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo Kak Osea. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman dan kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Sekali lagi ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita,
rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman dan kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Lagi ya. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman dan kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Walau di rumah aja. Walau di rumah aja. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah capek belum? Belum Kak. Wah, ayo. Mari kita nyanyikan tangan kanan tangan kiri Kak Osea. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai
ya, kita hadap sana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Coba Kak, lebih cepat lagi, bisa nggak? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Direntangkan petik jari, ayo puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Bersama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Coba lebih pelan jalan serta Yesusnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih pelan lagi Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Wah, selamanya kita mau jalan beserta dengan Tuhan Yesus ya. Senang, sedih, gembira. Kalau jalan serta Yesus, pasti Tuhan akan menguatkan kita. Ya, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Jadi masih dalam sikap yang baik, kita mau masuk firman, mau mendengarkan firman. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu.
Ya, shalom. Jumpa lagi bersama dengan Kak Ria dalam ibadah Sekolah Minggu online. Ayo, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Untuk sore ini kami boleh ada berkumpul bersama-sama. Walaupun mungkin Kak Ria hanya di layar, juga berkati anak-anak yang mereka mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Engkau menguasai tempat ini, Engkau menguasai hati kami, Engkau sungguh-sungguh menguasai pikiran kami untuk boleh benar-benar tertuju kepada firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom. Kita bertemu kembali. Nah, kali ini Kak Ria dapat tema tentang buah-buah roh, yaitu buah roh ketiga, tentang kesabaran. Nah, Kak Ria mau tanya, buah roh pertama apa? Masih ingat? Apa? Sukacita. Betul, sukacita. Buah roh yang kedua apa? Damai, damai sejahtera. Sekarang buah roh yang ketiga adalah kesabaran. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada cerita yang sangat-sangat bagus. Kalian pasti suka mendengarkannya. Kenapa sih kok kita perlu sabar? Nah, kita perlu belajar dari tokoh ini. Ya, nah kita bisa lihat gambarnya. Ada seorang bapak, ada seorang anak. Kalian lihat gambarnya? Bapak yang memeluk anak. Ya, bapak yang sayang kepada anaknya. Nah, sekarang ingat ya, ingat. Nama bapaknya adalah Bapak Yakub. Siapa namanya? Bapak Yakub. Ya, diingat Bapak Yakub. Nah, dia lagi apa? Memeluk anaknya. Anaknya senang dipeluk. Siapa nama anaknya? Namanya Yusuf. Siapa? Yusuf. Ya, diingat. Nah, Bapak Yakub ini sangat sayang kepada Yusuf. Sangat mengasihi Yusuf. Ya, bahkan dia memberikan hadiah kepada Yusuf. Next. Ya, memberikan hadiah kepada Yusuf. Nah, kalian lihat, Yusuf menerimanya dengan sukacita. Sangat-sangat gembira sekali. Wah, ya, siapa yang di sini kalau dikasih hadiah enggak senang? Pasti semuanya senang. Enggak ada yang diberi hadiah terus itu mukanya cemberut. Enggak, ya. Yang memberi hadiah Bapak Yakubnya juga senang, yang menerima hadiahnya juga senang, yaitu Yusuf. Apa sih kira-kira hadiahnya? Buka. Apa hadiahnya? Ternyata Yusuf dapat hadiah baju yang bagus sekali. Yusuf menerimanya dengan sukacita. Wah, Yusuf merasakan, oh iya, papaku sayang kepadaku. Papaku sayang, memperhatikan, tahu aku kepingin punya baju yang bagus. Aku dibelikan baju yang bagus. Nah, sekarang bagaimana cerita kelanjutannya Yusuf? Nah, Yusuf kemudian, next. Ya, Yusuf kemudian bermimpi. Nah, mimpi itu dia ceritakan kepada kakak-kakaknya. Nah, apa ya mimpinya? Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Nah, mimpinya yaitu Yusuf bermimpi di antara berkas-berkas gandum yang diikat itu punya Yusuf berdiri. Tapi yang 11 yang terikat itu tidak berdiri, tapi melainkan menyembah kepada berkas gandumnya yang diikat oleh Yusuf. Wah, kakak-kakaknya tidak senang. Kamu pikir kita mau menyembah kamu? Tapi Yusuf
namanya anak, dia cuma menceritakan aja, cerita tentang mimpi. Enggak, cuma itu aja kakak, aku juga bermimpi, katanya gitu lagi. Ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang, semuanya sujud menyembah kepadaku. Jangan seperti itu ya, gitu ya kakaknya bilang. Kakaknya enggak senang. Kamu masih kecil, tahu apa, mimpi apa kamu itu, gitu. Lalu kemudian Yusuf tidak mikir apa-apa, tapi Yusuf cuma bercerita, aku dapat mimpi, ya mimpiku ini, gitu. Kakak-kakaknya semua tidak senang. Sampai suatu ketika kakak-kakaknya kalau lihat Yusuf itu sebel, gitu ya, sebel. Lalu mereka punya rencana jahat. Enaknya Yusuf ini tak apakan ya, enaknya Yusuf ini tak apakan. Lalu Yusuf kemudian mau dibunuh, tapi tidak jadi, ada yang melindungi. Sudah, lalu ada seorang mau lihat, di situ ada sumurnya kering, kita cemplung noai, kita cemplung ke sumur itu. Maka Yusuf dilemparkan, ditaruh dalam sumur yang kering. Yusuf yang biasanya dia diperhatikan, dia merasa diperhatikan oleh papanya, dia merasakan diperhatikan oleh kakaknya ketika dia bercerita, kakaknya mendengar gitu ya. Yusuf tidak mikir apa-apa, Yusuf cuma bilang, loh kak, jangan ditinggalkan, kenapa aku ditaruh di sumur yang kering ini? Aku takut kak, aku takut. Tolongan aku kak, tolongan aku gitu. Lalu kemudian kakak-kakaknya tidak peduli semua. Tuh sana, Biarno, mimpi lagi, kayak gini gitu ya. Tapi Yusuf tidak bisa apa-apa. Yusuf juga sudah memohon, kak lepasi aku, tolong aku angkat dari sumur ini. Aku tidak suka tinggal di sini gelap, di sini tidak enak. Aku suka di rumah bersama dengan kakak-kakak, bersama dengan ayah, papa gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kakaknya tidak mendengarkan. Maka dimulailah perjalanan bagaimana Yusuf diproses, dibentuk. Yusuf kemudian tidak hanya tinggal di dalam sumur yang kering itu. Kemudian kakaknya lewat. Ada orang yang biasanya jualan, terus kemudian biasanya dijual, bawa barang untuk dijual ke Mesir. Mesir itu negara yang besar, negara yang luas. Lalu kemudian salah seorang bilang gini, Yusuf ini kita jual aja, supaya Yusuf ini tidak usah ada, dasar si pemimpi. Wah, lalu Yusuf dijual kepada Potifar sebagai budak. Padahal tadinya Yusuf adalah posisinya sebagai anak yang diperhatikan oleh ayahnya, yang diberikan baju, dikasih hadiah. Mungkin dia juga dapat perhatian dengan kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya pada saat itu sebel dengeri apa yang diomongkan Yusuf dengan mimpi-mimpinya. Yusuf merasa tidak bersalah, tapi Yusuf harus menjalani proses ini. Susah, sendirian, rasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mau dengar ceritanya, minta pertolongan. Lalu kemudian Yusuf dijual sebagai apa? Budak, pembantu. Jadi kelasnya apa? Kasar. Mungkin Yusuf di rumah cuma bantu papanya sebatas itu. Tapi kalau namanya budak, dia harus kerja mulai dari yang kasar. Mungkin bersih halaman, mungkin sapu halaman, harus pel, harus nyikat gitu. Sampai suatu ketika Potifarnya yang majikannya mempercayakan kepada Yusuf ini rumahku yang besar, kamu harus menjaganya, aku beri tanggung jawab, kamu harus lakukan dengan jujur. Yusuf melakukannya dengan sungguh-sungguh, Yusuf melakukannya dengan jujur. Tapi sayangnya apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suatu masalah. Yusuf dijebak, Yusuf dituduh melakukan perbuatan yang berdosa. Padahal Yusuf sama sekali tidak melakukannya. Yusufnya tidak bersalah, Yusuf harus mengalami penderitaan. Mulai dari tadi Kak Ria cerita dimasukkan dalam
sumur yang kering, dijual sebagai budak, rendah hina. Lalu kemudian Yusuf harus menjalani apa? Dijebak, difitnah, dikatai, melakukan perbuatan dosa. Yusuf akhirnya apa? Masuk penjara. Nggak enak, betul Kak Ria ngomong nggak enak. Yusuf pasti sedih, pasti. Yusuf masih nangis. Siapa yang mau tinggal di dalam penjara? Lebih enak tinggal di rumah sendiri. Kalau di penjara gelap, licin, kotor, gitu ya, gitu, jijik gitu ya, takut. Apalagi Yusuf masih muda, gitu, masih kecil, belum ngerti apa-apa. Tapi dia harus mengalami proses namanya masuk penjara. Yusuf menangis. Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan melihat, Tuhan bekerja di balik itu semua. Yusuf kemudian bertemu dengan juru minuman, juru makanan, tukang rotinya dari raja. Kalau tadinya dia kerja pada Potifar, itu orang mungkin jabatannya masih dalam jabatan misalnya kayak gubernur gitu ya. Ini Yusuf kemudian ketemu dalam penjara itu, ketemu dengan tukang minuman raja, yaitu nomor 1 di Mesir. Kemudian ketemu dengan tukang tukang yang buat rotinya raja. Cerita-cerita tentang mimpi, ternyata tukang minuman raja ini dapat mimpi. Tukang rotinya raja ini dapat mimpi juga. Lah, mimpi bingung. Mimpinya lalu kemudian mereka ceritakan kepada Yusuf. Tahu enggak? Selama Yusuf itu mengalami proses, Tuhan itu enggak tinggal diam. Tuhan itu bekerja. Bahkan Yusuf pun ketika dia diproses, Yusuf tidak pernah melupakan dalam saat teduhnya untuk cari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, mencari wajahnya. Kalian akan lihat, begitu banyak jalannya itu yang dilalui Yusuf tidak enak, tapi Tuhan tuh bimbing. Nah, lalu coba dengar Kak Ria cerita. Tiba-tiba apa yang terjadi? Yusuf itu seperti dikasih hikmat kepada Tuhan, oleh Tuhan. Dia bisa nganti no mimpi. Dia bisa nganti no mimpi gini. Nanti kamu ya, tukang roti raja, kamu dalam waktu 3 hari ini kamu akan dihukum. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan kepada raja. Tapi kepada tukang juru minuman, Yusuf bilang apa? 3 hari ini, 3 hari lagi kamu akan dibebaskan. Yusuf dikasih kepandaian oleh Tuhan mengartikan mimpi. Maka bebaslah tukang minuman raja. Tapi sayangnya tukang roti raja dihukum. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika itu tukang minuman raja sudah keluar, kembali melayani Raja Firaun, orang nomor 1 di Mesir. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan buat Raja Firaun yang nomor 1 di Mesir, orang nomor 1 di Mesir, bermimpi, dan dia menceritakan mimpinya, tapi semua orang di kerajaan itu tidak ada yang mengerti. Raja bilang, pokoknya sampai ada yang bisa mengartikan mimpiku, aku kasih hadiah spesial gitu. Tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Nah, lihat, kalau Kak Ria tadi bilang, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan itu buat rencana yang indah di balik prosesnya Yusuf itu. Tiba-tiba tukang minuman tuh ingat waktu melayani raja. Oh, Raja Firaun lagi bermimpi, tidak ada yang bisa ngartikan. Oh, aku tahu, dulu aku pernah mimpi, ada yang mengartikannya. Orang itu masih dalam penjara. Dia cerita kepada Raja Firaun. Dia beri hormat dulu, dia ceritakan bahwa bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan, bisa keluar. Dulu dia di penjara, dianggap bersalah, padahal dia tidak salah. Tuhan buka no jalan, dia dapat mimpi, lalu dia ceritakan kepada temannya. Siapa itu orang itu? Katanya Raja Firaun. Suruh, bawa sini. Kalau dia bisa mengartikan mimpimu, dia bisa mengartikan mimpiku. Lalu dipanggil Yusuf. Mungkin Yusuf keluar dari penjara itu masih kotor. Lalu disuruh bersih, mandi, pakai baju bagus, ngadep kepada Raja Firaun.
Pada waktu ngadep kepada Raja Firaun, Yusuf memberi hormat. Yusuf bertanya, apa yang harus aku lakukan kepada raja? Gitu. Raja bilang gini, aku dapat mimpi. Aku bermimpi ada 7 sapi yang gemuk. Tuh. Kemudian ada 7 sapi yang kurus. Nah, wis pokoknya yang 7 sapi kurus itu elek pol, ndak mengenakkan, ndak enak untuk dilihat. Tapi 7 sapi yang kurus ini bisa melahap makani 7 sapi yang gemuk. Gitu. Tapi juga ada mimpi lagi. Ada gandum 7 bulir berit penuh, tapi ada tanaman gandum juga 7 bulir kurus. Yang kurus ini, yang jelek ini makan yang gemuk, yang berisi gitu. Lalu kemudian Yusuf itu diberi Tuhan hikmat sehingga Yusuf bisa mengartikan. Maka Yusuf mengartikan mimpi yang raja peroleh itu sama. Dua-dua itu punya sama artinya. Raja, aku ini diberi hikmat oleh Tuhan, hamba diberi hikmat oleh Tuhan. Lalu kemudian Yusuf pun mulai mengartikan bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan. Oh, semua panen berhasil, tidak ada yang gagal. Semua ternak berlimpah, makanan itu berlimpah dalam 7 tahun. Tapi sesudah itu 7 tahun akan terjadi kelaparan. Oleh karena itu raja, siap-siap mulai sekarang. Wah, seperti Yusuf itu bisa dibimbing Tuhan untuk berkata-kata, untuk ngomong kepada raja. Padahal siapa Yusuf ini? Tidak ada artinya. Siapa Yusuf ini? Baru keluar dari penjara, yang dulu dianggap hina, yang dijual, yang mengalami namanya jadi budak orang kelas bawah, kerjanya yang kasar, kotor. Padahal dulu dia hidupnya enak, disayang papanya. Tapi Yusuf mengalami proses ini. Siapa Yusuf ini? Sampai bisa berdiri di hadapan raja, mengartikan mimpinya. Nah, lalu kemudian akhirnya Raja Firaun itu seperti terbuka. Wah, aku tidak pernah nemukan orang seperti ini, yang penuh hikmat dari Tuhan, yang bisa mengartikan mimpi, bahkan bisa membukakan mataku untuk berpikir tentang ke depan ini. Wah, apa yang dilakukan Raja Firaun? Apakah cuma Raja Firaun cuma kasih hadiah bahwa Yusuf akan bebas dari penjara karena mengartikan mimpinya Raja Firaun? Enggak. Bahkan Firaun terkagum-kagum oleh Yusuf. Yusuf kemudian diangkat. Aku mau kamu jadi wakilku untuk memimpin kerajaan ini, untuk mengatur semuanya. Maka Yusuf dari kelas bawah, dari tempat terendah, diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 sesudah Raja Firaun. Wah, kekuasaannya berarti apa? Besar, mengatasi segalanya. Tidak ada orang yang berani melawan. Coba kalau kamu ketemu sama orang, mungkin orang itu tidak pinter, bodoh, nggak ngerti apa-apa. Kamu mungkin bisa menghina-hina. Kamu bisa, wah kamu cuma gini. Tapi Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2. Maka kemudian apa terjadi? Yusuf melakukan tugasnya. Dia atur sedemikian rupa. Diatur semuanya dengan baik. Persediaan makanan diatur, pembagiannya diatur. Semua rakyat jangan sampai kelaparan, sampai tiba waktunya kelaparan. Masa-masa kelaparan, masa-masa kekeringan, panen gagal. Oh, semuanya seperti tidak ada jalan. Tapi persediaan yang tersimpan yang diatur oleh Yusuf bisa memenuhi kebutuhan dari rakyat Mesir itu. Bahkan orang-orang di luar, termasuk saudaranya Yusuf, juga mengalami kelaparan. Mereka datang ke Mesir, mau beli makanan. Yusuf ketika bertemu dengan kakak-kakaknya, dia ingat apa yang pernah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Dia harus mengalami proses nangis, kesepian, ketakutan. Tapi sekarang dia berdiri sebagai orang nomor 2. Yusuf bukan untuk masuk menyombongkan, tapi dia ingat. Kemudian akhirnya dengan dia melihat kakaknya, dia akhirnya kemudian mengalami proses. Bagaimana?
dia mau belajar mengampuni. Kemudian dia mau menerima kakaknya. Kakaknya dipanggil untuk sama-sama kumpul di Mesir. Kenapa? Karena di sana memang disediakan khusus oleh Yusuf, diatur. Sehingga keluarganya tidak kekurangan. Lihat, semuanya itu Tuhan atur sedemikian. Apakah Yusuf mengeluh? Memang, pasti pernah mengeluh. Tapi Yusuf seperti orang mau belajar untuk mengalami proses itu, sabar gitu, sabar. Tidak ada kata yang bisa mengalahkan itu, sabar menjalani itu semua. Tapi kalau kalian menjalani itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sungguhan Kak Ria bilang, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan itu akan bimbing sekalipun ada masalah. Sekalipun kamu merasa, aku kok gak enak ya, aku kok gak senang gitu ya. Enggak. Buka pikiran kalian, bahwa berpikir untuk, oh untung ya, aku ini ya, masih aku salah. Misalnya ulangan, aku ini belajarnya enggak betul-betul nilaiku, untung lewat KKM gitu ya. Coba aku belajar betul-betul, lebih bagus di atas target KKM. Coba berpikir seperti itu, bukan seperti gini, aduh mateng kon, aduh mati aku. Bahkan kata-kata sia-sia yang keluar. Nah, kita mau belajar seperti Yusuf. Sabar dalam segala sesuatu. Seperti Yusuf, belajar. Proses banyak, mulai dijual, jadi budak, masuk penjara, enggak enak. Kesepian, ketakutan, di penjara orang-orang itu bukan sopan, tapi kasar-kasar, dia harus menghadapinya. Belajar. Tapi kemudian Tuhan angkat. Demikian juga. Apa yang terjadi pada hidupnya Yusuf, pasti akan terjadi pada hidupnya kalian. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguh pegang firman Tuhan. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kendati dalam proses. Mungkin papa dan mama kalian tiap hari tukaran, tiap hari gitu. Ada aja masalah. Kamu bisa ambil waktu masuk dalam kamarmu, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkati papa, berkati mamaku, berkati adikku, berkati kakakku, berkati keluargaku. Siapa yang menjadi beban doamu? Doakan. Percaya. Tuhan itu dengar dan mujizatnya itu berlangsung sampai hari ini. Tuhan juga dengar doa kamu. Tuhan juga dengar doa Karya. Jangan kecil hati, percaya. Akan tiba waktunya Tuhan mengangkat kalian. Tuhan akan membuka pintu bagi kalian. Ya, kita akan menghafalkan ayat hafalan. Efesus 4 ayat 2a. Ya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan kata yang terakhir apa? Sabar. Ya, Karya ulang lagi. Ayo kita sama-sama baca ya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sabar merupakan ciri khas anak Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, tadi kalian sudah mengikuti cara menggambarnya ya tadi. Nah, ini adalah gambar Yusuf kecil.
Nah, dengan bajunya. Tadi kan Kak Ria sudah cerita kalau Yusuf dapat hadiah, yaitu hadiah baju yang bagus. Yusuf menerimanya dengan penuh sukacita. Sekarang kita mau gambar Yusuf kecil bersama dengan baju yang bagusnya. Nah, tadi sudah gambar, sekarang kalian siapkan. Mungkin kalau Kak Ria punya sisa-sisa potongan kertas yang warna-warni ini. Nah, kalian juga kalau seandainya tidak punya, kalian bisa pakai kertas kado, bisa yang warna-warni juga bisa. Atau kalian bisa pakai, mungkin tidak punya kertas ini, kertas yang warna-warni, kertas kado juga tidak punya, pakai krayon warna aja, tidak apa-apa. Jangan takut, jangan bingung. Ya, sekarang coba Kak Ria tunjukkan. Ini kita siapkan lem, kita kasih, ya, pelan-pelan aja. Diratakan ya, pakai tangan juga bisa, diratakan. Jangan banyak-banyak dulu ya ngasih lemnya, dikit-dikit dulu ya. Nah, kalau sudah diratakan lemnya, jangan lupa tutup dulu, nanti jangan sampai tumpah. Kalian bisa kasih nih, bisa kasih lagi, tumpuk aja enggak apa-apa. Nah, tumpuk aja. Yang mana kamu suka, warna apa, jadi kelihatan bagus kalau warna-warni gini. Ya, coba. Udah jadi. Nah, kalian bisa seperti itu. Jangan lupa diwarnai rambutnya, wajahnya, tangannya, sepatunya, kakinya. Sudah jadi Yusuf kecil dengan jubah yang bagus. Nah, kalau tadi Kak Ria sudah tunjukkan cara craft yang pertama dengan potongan-potongan kertas ditempel juga bisa. Sekarang Kak Ria mau coba nih, kita pakai usap tabur. Gimana sih caranya? Nah, caranya gini ya. Kalian siapkan gambar ya, kosongan. Lalu kita warna, siapkan krayon ya, kertas kosong. Kita warna gini. Terus mau warna apa? Warna yang terang-terang kalau bisa ya, yang bagus, yang terang. Ya, kayak gini. Kemudian nanti Kak Ria pilih biru, lalu Kak Ria pilih ungu. Lalu kemudian merah. Habis merah apa? Mau apa? Oranye boleh. Oranye. Terus apa lagi? Mau apa lagi? Hijau. Ya, begini. Terus warna gini. Ya, lalu apa? Sekarang terakhir ya, kuning ya. Kuning. Nah, sudah? Yuk, sekarang kalian perhatikan ya. Diusap caranya gimana? Buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu warna apa? Ini misalnya warna ungu. Ya, ini. Kemudian ini warna apa? Misalnya warna merah. Merah ya, merah. Oranye, terus kan hijau, kuning. Ya, lagi. Terus warna biru ya, kita turunkan.
Selesai. Nah, jadilah jubah Yusuf versi lain Ustaz Tabul. Jangan lupa diwarnai rambutnya, wajahnya, telinganya, tangannya, kakinya, dan sepatunya. Jadilah Yusuf dengan jubah yang indahnya. Ya, kita tadi sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah buat craft. Ya, craftnya bagus kan? Kalian bisa coba, kalian bisa sharing, kalian bisa belajar buat bersama saudara-saudara kalian, teman-teman kalian. Sederhana kan buatnya? Yuk, nah sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami untuk sore ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk sabar dalam segala sesuatu. Buat Tuhan supaya hidup kami, anak-anak-Mu, punya seperti kasih, kesabaran, sungguh-sungguh meneladani dari sifatnya, karakternya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan karakter sabar itu melekat dalam hidup kami. Tuhan ingatkan kami selalu ketika kami menghadapi masalah, ketika mungkin kami Tuhan merasa tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan pimpinan kami, pimpin kami butuh Engkau. Berkati anak-anak-Mu, berkati para guru, berkati keluarga kami semua, berkati papa dan mama kami yang bekerja, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali untuk ibadah sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.